30 hari. Wala yadkhuluha sahirun wala sahiratun. Dan tidaklah memasuki akan dia oleh tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Arba'ina lailatan, yaitu 40 malam. Wa an aliyin, dan daripada Sayyidina Ali annahu qala, bahwasanya dia berkata, sami'tu nabiyakum ala a'wadi mimbarin, saya mendengarkan nabi kalian di atas kayu-kayu mimbar. Di atas kayu-kayu mimbar, wa yaqulu, dia bersabda, man qara'a ayatul kursi, siapa saja yang baca ayat kursi, fi duburi kulli salatin maktubatin, pada setiap salat yang maktubah, lam yamna'hu, tidaklah mencegah akan dia, min dukhulil jannati, daripada masuk surga, illal mautu, kecuali kematian saja. Artinya fa idza mata dakhalal jannah, maka apabila dia meninggal dunia sudah masuk ke dalam taman surga, ke dalam taman surga. Memang sudah tarik jannah. Berarti kalau masuk taman surga, kekal ke surga. Wala yuadimu alaiha, dan tidaklah muazabah, tidaklah istiqomah alaihi, atas membaca ayat kursi itu, illa siddiqun, kecuali orang-orang yang betul-betul siddiq, jujur, au abidun, atau orang yang ahli ibadah, wa man qara'aha, dan siapa saja yang membaca baca ayat kursi, idza akhadha madji'ahu, apabila dia mendatangi tempat tidurnya, amanahullahu ala nafsi, mengamankan akan dia oleh Allah atas dirinya, wajarihi, dan tetangganya, wajari dan tetangga daripada tetangga-tangganya, wal abyatil lati haulahu, dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Ini tentang sabda Rasulullah mengenai fadilah ayat kursi. Karena ayat kursi ini ialah sopo ayat isi menghimpun ismu zat, ismu sifat, dan ismul af'al. Nah ini sebabnya sangat luar biasa ayat kursi ini. Jadi ayat ini pun mengajarkan kepada tiang pelunggu bahwa di hadis ini bahwa sihir ini diharap sihir ini, dan sihir ini bereaksi, kecuali bereaksi dengan irada Allah, karena memang racun segala macam pegawai manusia isi bermaksud untuk mencelakai manusia lain, ya doang termaktub di Lauhul Mahfuz. Maka memang sewaktu memiliki keingatan oleh Allah Ta'ala bahwa apabila sihir ini akan bereaksi sesuai dengan siwat kehendaki si Allah akan bereaksi. Dakatlah dalam keadaan ingat, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan pokoknya betul-betul pitwah ingatkan. Namun karena menurut irada Allah bahwa kita diketahui si sihirnya walaupun dalam keadaan ingat, maka terjadilah ya. Terjadilah. Nah, adapun makna daripada sabda Rasulullah, lamun terbaca ia disebut balik telung dasa jelu aman balik si tahu daripada setan. Karena setan berari apabila terbaca ayat kursi. Setan sendiri lagi. Setan isi bermaksud jahat karena ia memang hardik isi para malaikat si memuliakan akan ayat kursi si paranin hadam ayat kursi. Ia si jaga selama telung dasa jelu. Berarti lamun bilang dulu untuk baca doa yang dalam balik, berarti terus lain-lainnya setan berari
daripada balik bacaan ayat kursi. Kemudian si kedua, saya membaca ya waktu tasi tinduk, baru terlepas awak kita tinduk, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Niscaya Allah akan membuat ahli bait aman. Aman betul daripada setan, termasuk daripada gangguan-gangguan si lain. Maka dengan isi arat sekitar tetangga daripada tetangga, kan tetangga ini sampai 40 kanan kiri timur barat laut daya. Niki adalah aman dengan sebab muazabah membaca ayat kursi. Nah, berarti niki adalah keterangan yang Rasulullah kebenaran mutlak kebenaran. Lalu apabila suatu waktu ternyata tidak sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW, maka tentu Allah bermaksud lain. Wajib tetap husnuzon kepada Allah, karena ini adalah merupakan pandangan secara umum. Pandangan secara umum ini terjadi taksis ala khususiatan. Dalam arti kekhususiatan Allah Ta'ala isi merupakan pengecualian daripada keumuman ini, merupakan satu lambang bahwa Allah bermaksud lain. Kemudian si keempat, kedua, bahwa dengan isi muazabah membaca ayat kursi ini pasti as-siddiqun dan abidun, dengan si ahli ibadah dan si para betul-betul as-siddiqin. Si seringkali disebut minan nabiyyin was-siddiqin. Kemudian siddiqin ini nomor 2 posisinya setelah nabiyyin. Misalnya وَدَخِلْنَا وَأَيَّهُمُ الْجَنَّةَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ كَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Abidin dan ahli ibadah. Nah, kemudian si keempat, saya muazabah membaca ayat kursi setelah selesai salat 5 waktu, maka denaralah menjadi penghalangan untuk masuk surga, kecuali kematian doang. Dalam arti apabila mati langsung mendapatkan nikmat surga, karena memang surga si hakiki adalah nikmat waktu pertamai. Era setelah yaumul hisab belum pertamain surga si hakiki. Maka niki artinya kuburnya tapi nak jadi raudatan miriyadil jannah. Sehingga kubur niki adalah merupakan raudatan miriyadil jannah, sifatnya sifat pribadi, bersifat pribadi daripada dengan isi muazabah mengamalkan ayat kursi setiap saksi salat. Nah ya sebabnya dalam rangkaian Allahumma anta salam ka salam ilaika ya Allah salam wa jannah salam, maka tidak terbaca jarak maghrib di jarak subuh doang, bila waktu silima, setiap waktu silima. Karena di dalam Allahumma anta salam ini arah masih adalah ayat kursi. Maghrib, Isya, lagu kita kadang-kadang jarang terbaca Isya karena terbentur dengan hajat-hajat lain lah. Ada yang sampai terlambat. Nah ini sebabnya. Namun apabila suatu waktu terlupa atau kelakuan, maka tampillah si muazabah waktu salat-salat selainnya. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad keterangan bahwa apabila muazabah terus menerus setiap selesai salat 5 waktu membaca Allahumma salam sampai akhirnya dalam arti tasbih tahmid takbir tahlil, maka tak angkat dia terpinak dari kelambu, lalu muni Allah Ta'ala nenek kaji, apakah perlu dikaji turunan kaji? Tiba bumi isi penuh dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam maksiat. Maka Allah Ta'ala sendiri mengatakan
kupina kamu jadi saksi. Dia kugen turun-turunan sampai hari kiamat. Nah ini hadis riwayatan si Bukhari Muslim tentang Allahumma anta salam sampai akhir ini. Nah ini adalah termasuk ya ayat fadilah. Karena mana sebelum nara di Al-Quran selain daripada ayat kursi, sopo ayat si lengkap mengandung ismul zat, kemudian asmaul sifat, kemudian asmaul afal selain daripada ayat kursi. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Kalimat ikrah adalah merupakan masdar daripada akraha yukrihu ikrahan. Tidak ada pemaksaan fid din pada agama. Ai fi dukhuli fid din, ai la ikraha ala dukhuli. Tidak ada pemaksaan untuk masuk fi dinillah pada agama Allah. Kata bayan rusdu minal ghaib. Sesungguhnya telah nampak, telah jelas perbedaan antara iman daripada kafir. Ai qad tamayyazal haqqu minal batili. Sesungguhnya telah jelaslah perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Wal imani minal kufri, perbedaan antara iman daripada kafiran. Wal huda minad dalalati, dan huda petunjuk minad dalalati dibanding dengan kesesatan. Bikasratil dalaili, dengan banyaknya dalil-dalil. Waruya, dan diriwayatkan annahu kana li Abil Husain al-Ansari, bahwasanya ada bagi Abil Husain al-Ansari min Bani Salim bin Auf, dari marga Bani Salim bin Auf, ibnani, ada dua orang anak, anak daripada Abil Husain itu. Qad tanassara, dia sungguhnya telah menganut agama Nasrani. Mula musyrik dulu dikit. Musyrik, datanglah dai agama Nasrani, tabalah dia Nasrani, anak daripada Abil Husain. Qabla mab'ati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumma qadima al-Madinata, kemudian datang dia ke Madinah. Dua anak daripada Abil Husain itu datang ke Madinah. Falazimaha abuhuma, maka mewajibkan akan keduanya oleh bapaknya untuk pengurus Islam. Waqala, dan berkata, wallahi, berkata Abil Husain, wallahi la ad'ukuma hatta tuslima, saya tidak akan mendoakan kalian sehingga kalian Islam. Sebagian arti daripada ada kuman adalah saya tidak membiarkan kalian sampai kalian menganut agama Islam. Saya akan terus menyuruh kalian, mendoktrin kalian untuk Islam. Pak Abaya, maka engganlah keduanya. Dua anaknya tidak mau. Fakhtasamu ila Rasulullah SAW, maka mereka itu berbantah-bantah sampai kepada Rasulullah SAW. Panuzilat hadil ayatu, maka diturunkanlah ayat ini. Turunkan ayat ini. Fakhalla sabilahuma, maka Abil Husain itu membebaskan perjalanan keduanya. Thumma nadala fi sya'ni Mundhir ibn Salwa. Kemudian turun lagi pada urusan Mundhir bin As-Sawa At-Tamimi. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, faman yakfur bit-taghuti, siapa saja yang kafir dengan setan, ingkar dengan setan, ayat syaitan, wa bikulli ma ubida, dan ingkar dengan semua apa yang disembah min dunillah selain daripada Allah, wa yu'min billah, lalu dia beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sesungguhnya telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat.
lam fisamalah, yang tidak ada putus baginya, tidak ada putus baginya. Faqad tamassaka bil uqdatil mahkamati, maka sungguhnya dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat, lam qita'alah, yang tidak ada terputus baginya. Faqad akhadha bithiqati, maka sesungguhnya dia telah mengambil suatu ikatan, lam qita'a li sahibiha, tidak ada terputusan bagi pemiliknya, an na'imil jannah, daripada nikmat-nikmat surga, wala zawalin anil jannah, dan tidak akan pernah tergelincir daripada surga, wala halakin bil baqa'i finnar, dan tidak juga akan abadi dengan tidak binasa dengan abadinya dalam neraka. Ini dua berarti kandungnya ayat ini. Pertama adalah merupakan suatu larangan daripada memaksa. Memang lana niki lanafi. Lalu tetap lamun lanafi kan khabariyah, tidak ada paksaan. Maka apabila kalam khabari yang mampi pasti insya nahi. Nah, ini kaidah ini. Iza kana al-khabaru musbatan fa insya'uhu amrun. Iza kana al-khabaru musbatan, apabila kabar itu adalah kabar musbat, dia mampi maksudnya. Fa insya'uhu amrun, maka berarti insya'nya adalah perintah. Misalnya inna dina indallahi Islam, ini kan perintah khabar, sesungguhnya agama Allah itulah Islam, maka insya'nya adalah Islamlah kalian. Nah, lagu ini adalah kabar mampi. Tidak ada paksaan dalam agama, karena sudah jelas perbedaan antara keimanan dan kekafiran. Nah, berarti insa'nya adalah la tukrih ahadan fi dukhuli ilal islami li'annal imana kad zahara bainal kufri. Denara kanggo dengan memaksa dengan lain untuk menganut agama Islam. Nah, ini adalah merupakan suatu toleransi daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah Rasulullah tugasnya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Dinara tugas mengislamkan. Jadi Rasulullah terutus niki dia tugas untuk mengislamkan. Tugasnya adalah menyampaikan. Sedangkan si mengislamkan adalah Allah. Jadi silakan sampaikan tentang arak dengan menerima dakwah lalu nurut Anda jadi Islam adalah kandak kuat. Arak dengan isi dia mele aku ngaturian. Marantan silai sewaktu nasi Rasulullah kan tertipu isi dengan Yahudi, si berpura-pura Islam, para diri kerja sedih se-Islam, kemudian nanti ngendeng ya Allah Subhanahu wa taala ngendeng ya Rasulullah SAW kiriman itu dengan si ngajar-ngajar Al-Quran. Ada kiriman 70 para ahli Quran, termasuk para hafiz, datang tengah perjalanan dia mati selaku jenarak ngenteng sikit. Assalamualaikum. Jenarak ngenteng sampai menggah Rasulullah SAW, sampai menggah. Nah, dia menggah ngendeng ya Allah Taala ini kaji mati selaku dengan isi menyengsarakan para penghafal Al-Quran. Jadi Allah memandang Rasulullah emosi. Allah memandang Rasulullah emosi. Yang ditebadak si Allah Ta'ala. Jadi aku mati ne keselaku nama entan pengendengan Nabi Ibrahim lai ngendeng le aku sekian banyak ribu dengan si serminana si Nabi Ibrahim.
membuat maksiat tadi dengan aku mati ya Allah selaku matiku. Harus dilayani Nabi Ibrahim. Dan memang luwe mati antin kepada Ibrahim. Ente mati doang selaku cuma saya ingin melahirkan dan beriman. Notanya di sini si mati-mati berwarga kemaksiatnya boleh jadi cuma arah di antara sekian ribu si mati langsung nih isi beriman. Notanya ini hidup ya Allah Taala. Notanya hidup. Atau misalnya notanya hidup ternyata dia beriman selaku lagu arah cuma anak jadi Papua ini beriman. Nah kalau mati selaku perhatikan musnah. Saya juga akan beriman malik. Anak jarina tidak mungkin anak karena mau mati. Nah marahlah yang terperingati Rasulullah SAW. Ialah lantarannya artinya sadar Rasulullah. Adiknya terus mulai kunut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah Rasulullah selama sebulan kunut nazilah. Nah dan dalam kunut nazilah kan setiap waktu bahkan salat sunat pun harus kunut nazilah. A'immatul arba'ah sindiknya kunut sama sekali adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi dia kunut sama sekali. Lamun Imam Maliki kunut ya lagi teduh caranya sebelum rukuk terakhir tahun kunut Imam Maliki. Imam Hambali ya ndek kunut dia subuh lagu kunut nazilah. Bahkan lebih seringnya kan berarti setiap terjadi ruang sekedik ruang bencana menimpa kaum muslimin kunut doa 5 waktu. Bahkan sampai sunat kunut doa. Sehingga apabila ternyata kunut dari Imam Hambali kaca kunut Imam Syafi'i jauh lebih banyak kunut Imam Hambali walaupun kan syarat. Nah kemudian Imam Syafi'i dia menganggap wajib kunut adalah rukuk terakhir, i'tidal terakhir salat subuh. Lagu awal sebelum Imam Syafi'i menjadikan bahwa kunut sebelum rakaat terakhir, artinya setelah rukuk terakhir, sebagai sunat abad. Sebagai sunat abad. Dalam bagi sunat abad kan berarti setengah daripada wajib. Kemudian Imam Syafi'i memang kunut nazilah. Lalu apabila banding kunut nazilah na Imam Hambali timpal kunut nazilah Imam Syafi'i dia kunut nazilah Imam Hambali. Karena boleh jadi tempat tahun Imam Hambali itu lebih banyak bencana. Karena lamun Imam Hambali kan meninggal di Baghdad masih tahun meninggal. Kemudian Imam Syafi'i di Mesir. Jadi volume kebencanaan di Baghdad lebih banyak daripada banding di Mesir. Karena memang sebagai suatu ujian ya. Coba bayangkan makin ini sekit pun karena Indonesia ini narak lu jauh Baghdad. Setelah tahun 1998 lah. Tahun terjadi perang melawan Saddam Hussein. Si tentara koalisi hancur lebur. Karena Baghdad ini memang dengan lain bahkan di zaman Harun Ar-Rasyid. Setelah Harun Ar-Rasyid selaku kitab-kitab perkumpulan dari segi antiknya sebagian terbakar. Waktu itu ada Darul Hikmah, Dekman Baitul Hikmah, Darul Hikmah. Nah setelah Darul Hikmah mengalami bencana, kumpulan kitab-kitab pindah jadi pengempal koko. Kitab sekian juta kitabnya. Anda terpindah jadi langan. Dia pindah jadi pengempal koko, pindah jadi langan terus. Dia dengan ngoros bawi, ngoros baso. Pokoknya dia langan umum. Jadi orang penghinaan. Di samping silainan si penting-penting terbakar. Nah ya nanti sisa-sisa si masih deman bau terbakar. Saat terjadi bakaran dia kuburnya si para tokoh-tokoh. Niki terjadi setelah ada mati ulama-ulama Islam di Baghdad. Saya matinya adalah dengan kafir.
Ini adalah merupakan suatu bencana. Berarti musibah yang terjadi di Baghdad jauh lebih pelik pemana daripada yang terjadi di Mesir. Kemungkinan besar ia lantaran berpindah dengan Baghdad Imam Syafi'i, berpindah dengan Baghdad di Pak Yaman, kemudian tulak dengan Yaman, berpindah di Pak Baghdad, berpindah di Pak Mesir dan meninggal di Mesir. Sementara Ahmad bin Hanbal tetap di daerah Irak. Nah, ini ada lebih banyak berarti volume kunut di Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun di deparan kunut setelah rukuk subuh ini sebagai sunat abad. Jadi tentang tradisi daripada para ulama salafus saleh, terutama sekali a'immatul arba'ah ini. Nah, kemudian dalam kaitan dengan tabayyana rusdu minal ghayy, maka setelah nikah syiaran niki Abil Husain niki jerak na paksa anak nikah terserah antar. Nah, kadang-kadang ayat niki sebagai alasan daripada kaum liberal untuk menyatakan ya pada dua agama niki, Nasrani kemudian Yahudi, paran agama samawi dua. Bahkan selaku agama samawi dua. Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, Shinto, segala macam niki termasuk agama samawi dua. Karena selakunya memang itu jauh sepada Nabi Rasul. Menurut para kaum liberal, dinara agama budaya, dinara agama dunia, selaku samawi dua. Karena bagaimanapun berdasarkan keterangan ayat, wa ma min ummatin illa khala lahum basyirun nadhir. Dinara suku umat pun di dunia niki kecuali pasti Arab basyirun nazir. Basyir adalah tukang nyemoh-nyemohin, nazir adalah tukang nakut-nakuti. Cara bahasa Sasak maknika. Artinya saya si beriman gena tamang surga, saya si kafir tamang neraka. Pasti selaku. Walaupun mungkin dalam menyebut iman, kafir dan neraka niki berbeda-beda istilah sesuai dengan keadaan. Dan ini sina alasan. Namun dalam pemahaman daripada para ulama-ulama tafsir al-mu'tabarah, sehingga sekian banyak ribu kitab tafsir memiliki kesamaan tentang makna daripada la ikraha fid din ini. Dia mengandung arti sebagai suatu ungkapan selaku agama benar. Nah, ini adalah menurut ulama-ulama tafsir al-mu'tabarah. Lamun kita mengatakan hal ini, para kaum liberalis mengatakan sebutnya pemahaman sebenarnya seulama-ulama nun, sehingga ia takut kehilangan fanatik terhadap agama Islam. Jadi memang lamun perdebatkan hal ini adalah jarak doang alasan untuk menyalahkan tentang agama si benar adalah Islam. Kita yakin bahwa selaku agama isi jauh sepada Nabi Rasul adalah Islam. Cuma kita yakin tentang Yahudi, Nasrani pada orang Islam. Jadi berbeda. Apa yang pada? Karena memang setelah kebangkitan Nabi Isa alaihissalam, maka Yahudi harus tenasah isi Islam sejauh ini si Nabi Isa. Kemudian setelah kebangkitan Nabi Muhammad SAW, maka Nasrani harus tenasah isi Islam si jauh ini si Nabi Muhammad SAW. Perbedaan syariah dalam satu contoh misalnya cara sholat, Nabi Musa berbeda dengan sholatnya Nabi Isa. Walaupun memang si sembahnya pada cara salat Islam timpal syarat Nabi Isa berbeda. Karena apa? Karena memang sesuai dengan kondisi ia si tetapan sirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pamayyakur bitamut, kemudian wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, niki adalah merupakan suatu kalimat urwatil wuthqa, niki merupakan suatu tasbih, suatu penyerupaan bahwa
iman Islam niki adalah termasuk urwatul wuthqa. Lalu dah berpegang terhadap ajaran Islam berarti dia berpegang terhadap tali si sangat kuat. Tali sangat kuat. Yang disebut bahwa duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hablim minallah, hablim minan nas ini kifadah sebenarnya. Cuma cara kita untuk berpegang terhadap agama Allah, artinya berhubungan dengan Allah, timpal berhubungan dengan manusia yang memiliki perbedaan. Namun keduanya pada terparalel akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah SAW. Jadi yang disebut subbihad dinul islami bil urwatil wuthqa bijami'i adamil impisali fi kullin wastu'ira labzu urwatil wuthqa wa urida bihi al-islam ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah. Kepadaan, keserupaian agama Islam dengan ikatan si sangat kuat pada ia isi dengan ini petuk. Islam ini petuk. Jadi ini pegang. Karena benar Rasulullah Subhanahu wa taala. Lamun Islam. Kemudian kaum muslimin boleh jadi petuk. Jun bin Islam mungkin iki kuah kafir. Lat Malik Islam. Niki petuk muslim. Lamun Islam jadi ini. Lam pisau malah. Niki tasbih. Termasuk ya tasbihul balik. Qala mufassir Allah Ta'ala wallahu sami'un, dan Allah itu maha mendengar liqauli may yatakallamu bi syahadatain, bagi ucapan orang-orang yang membaca dua kalimat syahadat, wa qauli may yatakallamu bil kufri, dan perkataan orang-orang yang mencakapi kekafiran. Jadi saya isi mengucapkan dari kalimat syahadat, saya isi mengucapkan kalimat syahadat, ya dengar Allah Ta'ala dalam arti mengucapkan kalimat syahadat sebagai pangkal. Lalu selapuknya ucapan-ucapan di dalam Islam berupa kalimat thayyibah, termasuk membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, takbir, selawat, sangkalan, istighfar, adalah berpangkal kepada syahadatain. Kemudian termasuk syahadatain ini adalah kalimat-kalimat isi menyebabkan manusia lain jadi selamat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan ciparan Islam adalah dengan isi biwehna timpal imanaina bau menyelamatkan kaum muslimin. Niki kan dalam arti sangat luas. Termasuk misalnya dengan lidah kita memberikan peripat-peripat sebuah pelajaran tentang kemasyarakatan, tentang perekonomian, tentang perpolitikan, tentang kebudayaan. Dan ini adalah merupakan lisan wajadihi dengan tindakan-tindakan, misalnya mina rurung, mina jembatan, mina musalla, mina masjid, kan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan dengan lain. Berarti muslim niki adalah dengan isi bau menjadikan iman naiknya, kemudian bilihnya untuk menyelamatkan sesama manusia. Ini adalah sosial masyarakat, termasuk hablum minan nas. Hablum minan nas. Kemudian termasuk masih menyelamatkan yang lain dengan hablum minallah. Termasuk niki berdoa, sembahyang. Karena doa dan sembahyang niki tanda daripada keimanan. Keimanan adalah penyelamat dunia. Maka di dalam tafsir jalan lain, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha bit ta'wiki anil iman. Dan nyedar li dunia setelah udah bagus dengan cara bit ta'wiki anil iman, dengan mencela akan keimanan, meremehkan keimanan, berarti kekafiran. Niki adalah berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hubungan kanca Allah taala
bau menyelamatkan akan sesama muslim. Kemudian hubungan kepada manusia menyelamatkan muslimnya. Dan inilah iman si sebenarnya, Islam si sebenarnya adalah dengan isi berarti menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan vertikal dengan Allah, sosial, horizontal dengan sama manusia. Karena manusia jadi ini hidup mesa-mesa, selalu membutuhkan dengan lain untuk ya paling tidaklah petunjuk jalan. Jemaah lama melihat dan baju nelengan demi selamat. Jangan dikenai banjir. Pelentong alengan dengan doa. Leka tidak. Jendik dengan nyeberangi kuku limping. Karena imani, saya tahu barang perbaan betul ya. Jadi termasuk masih man salimal muslimuna milisani. Allah mendengar hal ini. Allahu qala al-mufassir rahimahullah ta'ala alimun bima fi qalbil mu'min. Maha tahu dengan apa yang ada dalam hati kaum mukmin. Minal i'tiqadid, daripada i'tiqad at-tahiri, i'tiqad yang suci. Wa ma fi qalbil kafiri, dan apa yang dalam hati orang kafir. Minal i'tiqadil khabiti, daripada i'tiqad yang kotor. Au yuqalu, atau dikatakan wallahu sami'un alimun li du'aika. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui bagi doamu. Ya Muhammad al-Muhammad. Bagaimana caranya? Biharsika alal Islam, yaitu dengan memelihara engkau atas Islam. Biharsika ala Islami ahli kitab, yaitu adalah dengan lobamu Rasul, loba, dengan lobamu atas Islam ahli kitab. Wadhalika, dan yang itu lianna Rasulullah SAW, karena bahwasanya Rasulullah SAW karena yuhibbu Islam ahli kitab minal Yahudi, yaitu sangat menginginkan, ada dalam yuhibbu dalam hal itu, menginginkan Islam ahli kitab daripada Yahudi. Alladzi kanu haulal Madinati, yang adalah mereka itu di sekeliling Madinah. Wa kana yas'alullah, dan adalah dia mohon kepada Allah Ta'ala. Zalika, yang demikian itu sirran wa alaniyatan, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jadi si wayan melihatnya Rasulullah nyerbinan Yahudi Nasrani syarah di Madinah ini, antiknya Islam selaku. Lalu ternyata sampai makin masih duit Yahudi Nasrani wilayah Madinah. Lalu oleh takabulan urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan Rasulullah, takabulannya sebagian kumbirna, karena ia terpina jadi alat untuk menguji kesabaran kaum muslimin. Apakah kaum muslimin sanggup hidup berdampingan dengan kafir, ataukah neperangin doang, nesangsara doang. Nah, ini adalah ujian, untuk jadi bahan ujian berarti kehidupan heterogen antara mukmin pada Yahudi Nasara. Bahkan makin ini menurut penelitian 32% masyarakat Timur Tengah isi dia memilih beragama. Masyarakat Timur Tengah dia beragama, lalu tetap mengaku Allah doa. Lalu hari ini berbeda nyembah cara kita Indonesia. Dengan cara Indonesia, dia tidak mengikuti cara sembahan salah satu agama pun. Dia tidak mengikuti cara Yahudi, dia tidak mengikuti cara Nasrani, dia tidak mengikuti cara Hindu, dia tidak mengikuti cara Buddha. Pokoknya dia tidak mengikuti cara agama syiar ini. Aku tetap tidak percaya Allah Ta'ala. Kadang-kadang dalil si gulayana Al-Quran. Ya ayuhan nasu budullah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi suruh itu hanya nyembah. Hanya nyembah. Lalu selaku pegawaian ternyata untuk nyembah Allah Ta'ala. Ya Allah. Itu kali suruh nyembah. Dia tak suruh
menganut agama. Ya kan. Nah inilah Al-Quran jadi kadang-kadang masuk banyak ngapal Al-Quran mas. Banyak menghafal Al-Quran, menghafal hadis sebagai dalilnya untuk membebaskan diri daripada kungkungan agama. Karena Allah Ta'ala kan sangat ganti sinar rahmatan lil alamin, kasih sayang sifat selaku alam. Maka kasih sayang berarti manusia. Lalu manusianya silakan menyembah Allah, membebaskan menyembah. Yang penting si sebenarnya Allah. Nah ya, leparan si kaum liberal pas bro, dek nara manusia normal, dek nyembah. Cuma caranya lah sesuai kaca keinginan mereka. Yo kan, ini, ya nih kaum liberal. Nah ini arah dengan isi dek beragama, dek dengan Tuhan, komunis. Ini jadi komunis. Termasuk gratis para niki sinina beragama lagu tetap mengakui Allah. Lamun komunis kan dia mengaku arah Allah, kemudian dia mengaku agama bagus, lalu tetap melakukan kebagusan-kebagusan secara manusiawi di para diri. Niki memang keadaan makin semakin banyak manusia, semakin banyak lahir agama-agama baru. Semakin banyak masih dengan tidak beragama lagu tetap mengakui Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW menginginkan Yahudi Nasara artinya menganut agama Islam yang dinatajak secara alaniah, baik secara sembunyi-sembunyi, secara tunduk-tunduk, secara sir maupun secara rame-rame. Maka Allah mengabulkan sebagian. Allah dia mengabulkan sebagian karena Allah berkepentingan untuk menguji umat Islam terutama sekali isi mendapatkan ujian terbanyak karena umat Islamlah merupakan umat daripada agama si benar, bahkan sangat ekstrim dinara agama bagus selain daripada Islam, dinara agama benar selain daripada Islam. Nah yang disebut lebih bagus karena lebih bagus mengandung pengertian bahwa ya arak bagus cuma arak lebihnya. Nah ya sebabnya lihat dalam isim-isim tabdil saja tabdil si berhubungan dengan Allah Ta'ala dia artian dengan lebih walaupun memang tabdil kan lebih lalu artiannya dengan maha. Misalnya wallahu a'lamu bissawab, Allah lah yang maha tahu dengan benar. Jadi Allah lebih tahu. Sehingga Allah lebih tahu berarti arak dan tahu selain daripada Allah cuma kurangan sedikit daripada benar Allah. Ini yang dia kata mengartikan Allah lebih tahu, tapi Allah maha tahu. Lalu maha tahu berarti selain daripada Allah dilarang dan tahu. Nah sebenarnya masih Islam maha benar. Islam maha benar. Berarti selain daripada Islam benar-benar. Namulah ya si lebih ekstrim dalam mengucapkan kalimat-kalimat semacam ini untuk menafikan kebenaran selain daripada agama selain Islam. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah penolong daripada orang-orang yang beriman. Nasirul ladzina amanu, penolong daripada orang-orang yang beriman. Abdullah bin Salam ashabih, dari Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Yukhrijuhum, Allah yang mengeluarkan mereka bilutfihi dengan kelebutannya atau taufiqihi dan petunjuknya minal zulumat daripada kekafiran ayat kufri kafiran ila nur kepada sinar ayat iman kepada iman. Waladina kafaru, sedangkan orang-orang kafir Ka'ab bin Ashraf ashabi seperti Ka'ab bin Ashraf dan para sahabatnya awliya'uhum tagut, yang menjadi penolong-penolong adalah tagut syaitan wasairul mudillin, dan semua orang-orang yang menyesatkan. Itu yang menjadi penolong syaitan, penolong kafir.
antarikil haqi. Semua orang-orang yang menyesatkan daripada jalan kebenaran. Bagaimana caranya? Yukhrijunahum. Para setan dan semua yang menyesatkan itu mengeluarkan orang kafir. Bil wasawisi, dengan waswas, wageriha dan yang lainnya. Waswas ya artinya keraguan-raguan. Was-was keraguan-raguan. Mulai dengan ragu-ragu. Ya tertuangkan di Allah Ta'ala dia ragu-ragu ya. Lamun tentu dungwah nebeng kita apapun kemilik. Nah ini adalah merupakan suatu alasan sangat rendah. Saya mengatakan artinya si menyimpulkan gara-gara ndekna tebeng kemilik Allah Ta'ala terus menyimpulan bahwa Allah Ta'ala di darat. Artinya milik telayani doa Allah Ta'ala, apa kemilik telayani doa Allah Ta'ala, apa kendak milik tebeng doa Allah Ta'ala. Jadi dengan semacam ini adalah dengan al-muswasi, dengan selalu ragu-ragu, isi keraguan-raguan ini seolah-olah ia berbeda kan kaum Jabariyah, kaum Mu'tazilah. Jabariyah kan selapun pokoknya selapun apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu dia sendiri dengan itu, dia milik untuk tatur Allah Taala jadi dengan sugih. Lagu dia itu sugihan. Mu'tazilah misalnya menyatakan selaku ini adalah tentuan si makhluk. Allah hanya sekedar minat. Sedangkan si menentukan diri demesa. Berdalillah dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali makhlukmu sendiri. Merubah diri di kaum sendiri, merubah diri berubah si Allah Ta'ala. Nah mula-mula merubah diri, coba dengan sila paling luik, belis juga. Dia tidak bekerja keras sampai monggok di Pak Lembar dengan kelemak sampai kelem kadang-kadang. Melina jadi dengan beliau harta benda. Lalu mula tahu merubah diri dengan sebab beng ongkos ni semiliar sekali datang ke Lembar. Anda bersugih. Lalu ternyata ini. Berarti Mu'tazilah ini pun luwe si fakir miskin dia tahu merubah diri jadi dengan sugih. Isi lemah dia tahu merubah diri jadi dengan kuat. Isi lagi dia tahu merubah diri jadi dengan gagah. Lalu tahu merubah diri berarti merubah diri jadi dengan gagah. Si miskin merubah diri jadi dengan sugih. Si lemah merubah diri jadi dengan kuat. Si wat-watan merubah diri jadi dengan pajang malik. Si sakit-sakit merubah diri jadi dengan sehat. Jadi berlawanan dengan Jabariyah. Nah, kemudian lamun Jabariyah misalnya lagu apabila para diri ini menyerahkan diri secara total kepada Allah si ngatur, lagu arah beberapa hal sih menyebabkan dia justru memberontak. Misalnya Arab, misalnya Jabariyah di Indonesia. Jabariyah di Indonesia berontak. Terus demena Arab kelainan-kelainan daripada pemimpin, para pejabat demo kan. Padahal kita tahu bahwa ini pemerintah isi zalim, pemerintah si kafir, pemerintah si fasik kan menurut Jabariyah Allah Ta'ala manusia Allah Ta'ala lalu makanya berontak padahal dia menyerahkan segala sesuatu di Allah Ta'ala. Dan inilah menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia ini adalah di narah 100% Jabariyah, di narah 100% Qadariyah. Pasti ada campur baur ini. Karena manusia ini kan selalu sifatnya kondisional. Di sebuah waktu yang marah diri Jabariyah, sebuah waktu yang Qadariyah. Kemudian sebuah waktu marah diri Qadariyah, sebenarnya adalah Jabariyah dan seterusnya. Karena manusia memang berubah-ubah. Abdullah bin Salam misalnya, sampai di Paran Buhairah, siwa yang luas ilmu, Taurat, Injil, Zabur, apal Al-Quran, apal seniman Islam. Yang kumpulan pelaku jamaah. Nekane batu, Nabi Rasul sihat sebut dalam kitab Taurat, kitab Injil, bahkan kitab Zabur, ia wahadir, watabangkitan. Tahu na, dia bukan. Nek, jika memang dia dengan margan kita lagu
dengan Arab Quraisy. Saya menurut aku silakan turun. Saya menurut aku terserah. Saya nggak Islam si ajaran si Nabi akhir zaman ini adalah dia memaksa dengan lain untuk menganut agama. Dia hanya sekedar menyampaikan. Tinggal kita lalu dengan kemampuan akal terisi memikirkan bahwa tabayyana rusdu minal ghayy, segera pemilik ghayy daripada rusdu. Akhirnya sampailah kepada dengan si memilih ar-rusdu, ia jadi mukmin. Dengan mukmin jadi penolong adalah Allah. Allah lah si penyugulan. Dengan mukmin dengan kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan. Sebaliknya, lamun dengan kafir, si jadi penolong adalah setan. Setan justru isi nyugulan ia dengan cahaya keimanan menuju kegelapan kekafiran, menuju gelapnya kekafiran. Setan itu si dulungnya ada di subur. Ada doa caranya marah dengan si murtad meninggalkan Islam ini. Sebenarnya adalah Allah musiri dengan Islam. Karena kepayan dia loyal terhadap Islam itu tusir. Nah, ialah si manfaatnya si setan. Nah, antara menang jadi penganut agama ni, cukup. Ni setan. Jamaah itu kami mulia, lawan subuh dengan agama ni. Ni setan. Akhirnya ngaje subuh dengan Islam menuju kafir. Dia nak kafir, ngawada Al-Quran. Dia memang kafir, ngawada Islam. Dia bilang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala isi menurut keyakinannya dia Tuhan si sebenarnya. Allah Ta'ala ini Tuhan si sebenarnya. Jadi jangankan muslimin, jangankan Nabi Muhammad, Al-Quran dan Islam, Allah Ta'ala pun ya wadan. Karena kamu ia kecewa sebagai ungkapan daripada kecewaan si terusir si Allah Ta'ala dengan rumah besar sepada Islam ini. Lalu kaum murtadin ialah situ maksudnya yukhrijuhum minal nuri ila zulumah. Jadi setan sini balik dengan cahaya keimanan menuju gelap kekafiran. Ay zulumatil kufri wal inhimaki fid dalal, yaitu kegelapan. Artinya yuhrijuhum bil waswasisi minan nuri ila zulumah. Minan nuri ila zulumah. Ay al fitri, fitrah. Ay alladhi jabala alaihi nasu kafatan. Yang fitrah itu yang telah masuk atau yang telah mendatangi manusia secara menyeluruh. Au minuril bayinati, atau daripada sinar kejelasan-kejelasan allati yushahidunaha, yang mereka saksikan akan dia menjihatin Nabi SAW daripada jahat Nabi SAW. Kemana mereka dikeluarkan? Ila zulumat, pada kegelapan, zulumatil kufri, gelapan kekafiran, wal himak wal inhimak fid dalali, dan mereka itu tenggelam di dalam kesesatan. Ulaika ashabun nari, mereka itulah para penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam neraka akan kekal selama-lamanya. Akan kekal. Jadi karena ia mati kafir, maka selain-lainnya dia kekal dalam neraka. Jadi makin ini memang betul-betul yang lain sebenarnya ini. Tantangan kaum muslimin daripada dengan kafir, tantangan dari luar, kemudian dari kaum liberal. Pada yang sedang menganut agama marah kita lagu sangat ganti sini seringkali memihak kepada kekafiran daripada memihak kepada kaum muslimin. Ini merupakan satu ujian untuk menguji kekuatan iman apakah yang terpengaruh si ucapan atau ini. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ay makithun abadan. Alam tara, tidakkah kau melihat? Ay alam tazur, tidakkah kau memandang? Ila hadat taghuti, kepada taghut ini. Kaifa tasadda li idlalin nasi, bagaimana dia itu berusaha keras untuk menyesatkan manusia.
Akhrajihim dan mengeluarkan mereka minan nur daripada cahaya ila zulumat menuju kegelapan, daripada kegelapan. Alladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Orang yang menyesatkan itu adalah orang yang telah mendebat Nabi Ibrahim pada urusan Tuhannya. Ai ila qissatil ladzina khasama Ibrahim. Apakah kau tidak pernah mengetahui akan kisah-kisah orang yang mendebat Ibrahim? Bidini Rabbi Ibrahim, pada agama Nabi Ibrahim. Siapa mereka? Wawa Namrud, ya Namrud bin Kan'an. Namrud ini bin Kan'an. Karena ini ceritanya di dalam kitab Zawahirul Budur, termasuk Qasasul Anbiya. Jadi Kan'an adalah anak daripada Nabi Nuh. Ternyata hidup Kan'an. Sampai disuruhkan, ya bunayya arkam ma'ana. Anakku, mai, naik kata kapalnya kerja aku pada. Dan berjawab, sa'awi ilal jabali ya'simuni minan nar. Aku naik di gunung kami. Ia lo menyelamatkan aku daripada api. Daripada air. Sampai Nabi Nuh mengatakan, la asimal yaumalil kafirin. Denara dan kafir selamat di dunia ini. Lagu ternyata selamat dia. Selamat. Nah, kemudian dia selamat. Kita pernah mau dengan ini. Padahal apapun kafir-kafir kan mati doang. Merarilah ke pesopok dengan ini. Sampai dengan anak si pertama. Suruh ke sini. Jauh anak ini tipak kandang seperti di suku kita iya di Kan'an itu. Alur mati kita tengok si sapi dulu. Tentu terpaksa. Ini jauh dia bebeaknya tipak kandang sapi si pelik. Lagu demel tolok selaku dan sapi dia pada nyingkir doang. Sementara Inan sendiri, Inan daripada Namrud, seringat Kan'an ini sangat cemas, ngundi, wan keadaan anak pun ke wah belet ia tidak isi sapi, bercampur ke teh penek sapi, lagu ternyata dia mana tidak ya, yetilah tokol ditejauh hidup dengan sapi itu selaku, bahkan dengan datang Inan, Namrud ni sapi-sapi itu nyingkir, selamatkanlah ia. Dia menselamatan andilnya te pelehan si giong di kuku. Namrud dia pelehan si giong di kuku. Pokoknya selamat dia. Lagu si ngembuknya adalah macan. Macan lah ia si ngasuh Namrud. Dia sopok gawah si petang. Kalau Namrud dia ada Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh. Kagak pemberanian dah. Dan menua pulang kampung dengan lain lagi, jauh dengan tahun aman. Yang kagah ganti Namrud ni, terus sampai ada pemberani Semarang Petelevisian di luar kalah, yang menang dulu tu, sampai dalam partai besar lah, yang berperang, di luar kalah masih. Sampailah cerita kepada Kan'an, sampai cerita kepada Kan'an. Antiknya terus penasaran. Kalau kuat, Raja Sekenok ini, padahal Mesa dia tahu. Yang dia coba, tidak pernah berperang. Si Wayan kuatnya dan pemberaninya, kalahlah aman di sini. Yang dia tawan Inannya masih tilah. Wajah, inges. Yang dia merari ke Cina Mesa. Nah ini fakta di Marantan tangkuban perahu. Hanya legenda. Maka kemungkinan besar yang baik dengan cerita ini. Nanti minat legenda tangkuban perahu. Sang Kuriang. Jadi fakta dan ceritaan di dalam kitab Qasasul Anbiya ini.
Jadi ina na mesa ka mari, dia sadu aku na ina me anakku, aku na tiada lain. Dia sadu. Nanti na mari terus kaca ina. Nah, dengan hal ini kalau terus terjadilah kesombongan sampai lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam mengalahkan Namrud. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala ila kisahil ladzi khasama Ibrahim, kepada kisah yang telah mendebatkan Ibrahim idini Rabbi Ibrahim, pada agama Nabi Ibrahim, wa huwa Namrud bin Kan'an, an atahullahul mulka, bahwa memberikan akan dia, akan itu si Namrud, al-mulka, akan kerajaan. Papogo, maka dia pun zalim, ingkar, kafir. Wad ar-rububiyata, dan dia mendakwakan dirinya sebagai Tuhan karena dia orang-orangnya. Namun Fir'aun jangan anggapnya dengan kuku bidang si Namrud, karena kan jauh jarak memang. Artinya kesombongan Fir'aun dengan seberapa tebal ini kan kesombongan Namrud. Kalau Fir'aun dia nak ceritanya meraih ke Cina, sementara Namrud terkisah melari ke Cina, kan itu merupakan satu kesombongan. Si paling sombong. An atahullahul mulka, bahwa memberikan akan dia oleh Allah akan kerajaan, maka dia pun jadi kafir. Wada ar-rububiyata, dan ia mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Fahaja, maka dia pun membantah. Li'an aqahullahu al-mulka, maka dia pun membantah bahwa Allah memberikan dia kerajaan. Jadi dalam mulara misalnya dengan kejadian Saleh sallallahu subhanahu wa ta'ala, Namrud sadar anta ini kejadian kerajaan si Allah Ta'ala, maka langsung kadang-kadang kamu di debat dulu pegangan langsung saya marah Allah Ta'ala selain aku. Parahnya aku temui kekuasaan si Allah Ta'ala. Aku minatnya kekuasaannya. Aku minatnya. Nah ini. Namrud parah ini. Il qala Ibrahim, ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi, baik Tuhanku. Assalamualaikum. Il qala Ibrahim, Rabbi, Tuhanku itu, alladzi yuhyi wa yumiit, adalah Allah yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Ay yakhluqul hayata wal maut, dia yang membuat kehidupan dan membuat kematian. Fil ajsad, dalam tubuh. Wa qara'a Hamzah, dalam baca Hamzah, Rabbi bisukuri ya. Dia adalah Rabbiyan. Namanya Rabbi alladzi. Namun Hamzah jangan Rabbi alladzi. Wa hadhil mahajatu, dan ini perdebatan Ma Ibrahim bersama Ibrahim ba'da ilqa'i finnar, setelah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam neraka. Wa khuruji, dan keluar Ibrahim minat daripada api itu saliman, dalam keadaan selamat. Tetap keluar lagu Namrud para dirinya begini, padahal dia bau sudah bakar Nabi Ibrahim, walaupun kobaran api sangat panas. Jadi kami arak binatang si memihak kepada Nabi Ibrahim, arak binatang si memihak kepada Namrud. Si memihak kepada Namrud belincak ia niup nabi, tiup nabi sebelincak. Jadi tiup lah, kena bau di pada semeter doang dia bau, mbok, belincak sekali semeter dia bau. Kemudian si berpihak kepada Ibrahim lepang meremai si dengan seperluan, tapi Namrud si berkobar, ia kena pada isi lepang. Ini berarti setiap kebagusan arak doang dengan si betulung, setiap kelengian arak doang dengan si dolongnya. Si kedua, lepang ataupun belincak ini berprinsip si penting tak berikhtiar, si penting tak berusaha. Hasil Allah Ta'ala selain Tuhan, Allah Ta'ala selain Tuhan hasil.
Kita berikhtiar. Karena boleh jadi walaupun misalnya namun sesuai ketika Allah Ta'ala belincak mengisyaratkan hanya dengan tiupan satu kali, ada semakin baga maksudnya, semakin baga semakin nyala. Atau sebaliknya, pangu singurum ay aras kedi, ia sudah semperwa tidak pedak selaku menurut kehendak Allah Ta'ala pedak ya. Karena Allah salah menentukan. Jadi memang secara umum volume daripada keberhasilan adalah sangat bergantung kepada volume daripada pegawaian. Wa kulit malu wa kullun muyassarun bi amal. Pada pegawaian, setiap pegawaiannya berikan hasil lamun terkendaki Allah Ta'ala. Sesuatu yang sulit akan jadi mudah dengan sebab arah isyarat Allah Ta'ala di pegawaian itu. Jadi setiap usaha merupakan arah isyarat dengan sila Allah. Setiap doa merupakan isyarat dengan Allah. Namun pada hakikatnya Allah isi mengisyaratkan, Allah sih menentukan. Qala al-mufassir Allah Ta'ala wa dzalika, dan yang itu annan nasa kahatu ala ahdi Namrud, bahwasanya manusia kahatu mengalami krisis ekonomi paceklik ala ahdi Namrud pada masa Namrud. Wa kana nasu yatamarrawna min indi, dan adalah manusia itu yatamarrawna min indi, berbantah-bantah di sisi Namrud. Fakana idza atahu rajulu fi talabi ta'am, maka adalah apabila mendatangi akan Namrud oleh seorang yang minta makanan, sa'alahu mirabbika, seharusnya ishalhu mirabbika, endeng minta endeng, mintalah kau kepada Tuhan. Fa in qala anta ba'in minhu, engkau adalah membeli minhu daripadanya at'am akan makanan. Fa'atahu Ibrahim, maka memberikan akan dia oleh Nabi Ibrahim. Artinya ini, jadi lamunara dengan isi datang di Pak Nabi Ibrahim alaihissalam ngendeng suatu makanan, alun nenek misalnya Namrud dong ngendeng alun, ngendeng aku, ngendeng aku. Bahkan sampai terjadi sebuah waktu dengan siwa menyembah api selama beratus tahun sampai terlibat dalam tuduhan-tuduhan itu ngendeng rutil Nabi Ibrahim ada suruh jadi api sikit sama sesebab itu ngendeng kalau ada menyembah api dia tak ngendeng aku dengan Nabi Ibrahim nanti dia di wajah dalam keadaan sedih. Ya Allah, dengan isi anggapku sangat lemah, sangat adil, tak ngendeng, ternyata usirnya aku saya tak ngendeng lain gara-gara aku nyembah api. Yang itu sirik Nabi Ibrahim insyaAllah Ta'ala. Ibrahim baru ratus tahun dengan lo nyembah api, dek luah nyembah aku sama sekali, lalu tetap ku bagaimana dan hidup dan sehat segala macam kebutuhan antara sekali mengendengin si dengan gara-gara marania nyembah api dan itu. Padahal anta jadi kekasihku. Mbeta betul dengan rasa priak mele dengar. Nah ya, dan terus dia sendiri Nabi Ibrahim monggok tepung, monggok roti, bahkan bagian kepeng binaan yang nawo dengan nanti terbengak dengan jauh. Kan jauh binusir dah ku siwaya ni. Gue yang binang ku apa dan ngomehang apa enak. Maka dekat dia datang. Jo aku roti nawo apa enak. Ya, ada ketua Nabi Ibrahim bawa dirinya, ada yang menjawab ya, aku tomihang sama Ta'ala gara-gara musir sida sehingga dia ada sebungkus roti lalu dikubeng dengan alasan sida nyembah api. Nah iya dengan terus lamun itu isalah dan nyembah api non salah lamun ya ada kujarak nyembah api lagu bintan dan sungguh dan debat badak seterus dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Ibrahim khalilullah mati terus jadi mati langsung tajhis Nabi Ibrahim
Dia minta jihad, langsung ke kuburan. Kemudian penasaran Nabi Ibrahim alaihissalam, penasaran ya, air terbuka hijab, dengan terbuka hijab, Allah Ta'ala ternyata nuluk dengan ini, tahu isi sangat-sangat bagus. Sampai dia bengak, yang ini bagus penggawiannya dengan ini. Jibril, sampai Allah Ta'ala nyolok ini tak sebagus, padahal api doang, di rumah nyembah Allah. Kecuali hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah doang. Ya warno kebagusan aja sebagai bagusan pertama dan terakhir. Dosanya si menyembah api baru 100 tahunnya dan majusi kan, ia terhapus dengan berkat sekali syahadatain. Ya bahasa berkat Jibril. Terjadi masih waktu Nabi Musa alaihissalam. Lalu pada pengalaman Nabi Ibrahim di Nabi Musa, akhirnya semakin memperkuat dasar daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa untuk berdakwah. Lalu kalau mufassir Allah Ta'ala, kalau Ibrahim berkata Nabi Ibrahim, lalu bagi Namrud, ini dibayani dalika. Kalau kau memang mengatakan dirimu anak uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa matikan, coba kau datangkan bukti. Mana rupanya kau bisa menghidupkan dan mematikan? Pada Namrudu rajulain birajulain, maka memanggil oleh Namrud 2 orang laki-laki minas sijni dari penjara. Pakatara wahidah, maka dia membunuh salah seorang daripada 2 itu, bunuh, mati. Watara kawaidan, dan dia membiarkan 1 orang dia bunuh, tetap hidup. Kan? Aku tahu kan masih menghidupkan dan mematikan. Nasi matiku mati, ya nasi hidupanku hidup. Padahal kan aku tahu hidupan dan kematian. Dia dari Medan tahu hidupan dan kematian Ibrahim. Ini Namrud. Qala hadza bayanu dzalika. Inilah bukti daripada itu. Bukti daripada saya bisa menghidupkan, bisa matikan. Qala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fi kulli yawmin. Sungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur ke barat setiap hari. Fa'ti biha anta minal maghribi. Fa'ti biha, maka datangkanlah engkau dengannya minal maghrib di barat. Karena kalau parah diri atau kehidupan si mati jadi hidup, si hidup jadi mati. Coba ni kene. Biasanya kan judul tiwuk le timur, talap le barat. Lamun apa aja isi dah. Tiwuk ang dengan barat ada telepang le timur. Berarti tentu je iman lebih kuat. Nanti kala jadi dia baru sini laksana sini Namrud. Cakap bingung ni. Ayat dia sampai tindak lanjuti dengan sebuah pembakaran. Di waktu pembakaran ini iblis madang diri dengan syekh, dengan nejet. Aku ni dengan sopo, dengan toa, dengan nejet. Apa dah? Tahu ni kita nimprohang Ibrahim sehingga kurang ajar lalu durhaka liraja. Kan nimprohang dia di habis berkobar. Si wayan pelik pilih kan saya berbanding rapat dengan jarak 10 meter sekalipun. Angkosnya sangat panas. Dakan maradika tapi carinya ilham untuk minat derek dan kafir ini. Nah di saat nikalah ia tahu minat derek lantaran usul daripada iblis. Lamun gen opong yang tanah kanak ni kaca sejuta opongnya di luar di daerah gelengan dia berdemakan di negeri bau-bau ngangkat di sini. Terus gue bicara ada bau muslah, maka iblis pun memberitahukan ngenentar turun. Akhirnya dengan pelaksanaan sesuai dengan saran iblis itu berhasil ya untuk mengeksekusi dengan isi tanda menang si dengan luwe yang menang si masyarakat. Lalu iblis lah isi membakar-bakar dengan ikan sampai melakukan sesuai kancen pada marak dalam pinang derek kita
Anda suruh itai, baru lepas kan dia cuak, dan melepas di atas batu lepas wah, di tengah-tengah kobaran api no. Nah ya, angkat iblis tepati, ada jadi kesaran paling bagus nih, pati. Nah dia mana datang, alika malaikat penjaga gunung menawarkan jasa, malaikat penjaga angin, penjaga api, menawarkan jasa untuk membantu. Namun selapunya jawab si Nabi Ibrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirnya dia Nabi Ibrahim bakar. Jadi dia mensuruh lalunya ada datangan sida telurnya dengan bar pada dengan lopong di patimu. Jadi dia bar tahu dia tengok tahu dia tenggelam. Menung coba. Tahu dia tulen dengan puasa. Walau yauman wahidan sekalipun hanya satu hari lah. Satu hari saja. In kunta shadiqan jika kau benar-benar bima tad'i minar rububiyyati, pada apa yang kau dakwakan daripada sifat ketuhanan. Fabuhital ladzi kafar, maka menjadi diam seluruh bahasalah si kafir itu. Aisyah kata bigari hujjati, dia gugur tanpa adanya hujah. Apa yang bagi magluban, payah moko magluban, maka dia pun tinggal magluban, akan dikalahkan. La yajidu lil mahajjati maqalan, dia tidak mendapatkan bagi perdebatannya itu akan ucapan-ucapan, wala lil mas'alati jawaban, dan tidak mendapatkan bagi permasalahan jawaban. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Bil kufri, dia zalim dengan kafiran ila tariqil hujjah, kepada jalan hujjah. Jadi niki adalah menunjukkan bahwa antara Nabi Ibrahim dengan Namrud memang marantan Nabi Musa tipal Fir'aun. Dan kisah Nabi Musa pun, Nabi Ibrahim pun barani termasuk ya Nabi Ibrahim niki adalah dengan sindikna terkendakin hidup sina aman, karena ia pada lahir di zaman pembunuhan bebeak-beak, karena suatu pesan daripada para rajanya sindikna meri terganggu dengan kehadiran bebeak, kehadiran segala macam mesti mengganggu ini. Nah inilah ya makna daripada beberapa ayat sih kamu baca beruliki tentang tidak ada pemaksaan dalam agama, kemudian tentang kisah daripada kaum Yahudi Nasrani isi memang bersekongkol untuk merangi Rasulullah SAW, lalu di depan mirip